Jadi Ya, kalau kalau udah kita merasakan belajar baru dulu bisa sih. belajar berikutnya, nggak bisa langsung sehari semua materi masuk. Dasar-dasarnya dulu, nanti kita uh, agak kita pelajari bersama dari Pak Hendy yang sudah belajar banyak tentang Tancuang ini kelihatannya. Karena materinya saya lihat bagus, ya bagus. Ya, nanti Nah, kita mau prolog dulu, kemudian ada semacam penjelasan awal. ya, 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 Penjelasan awal, jadi tujuannya apa, latihan Tancuang, ya, lalu batasan-batasannya. ya. Ya, silakan Pak Joryono untuk mulai latihan hari ini. Ya, selamat pagi untuk teman-teman kawan-kawan Taiti dari ADNI ya, terutama ya. Lainnya yang mau gabung silahkan ya. Sebelumnya maaf Pak, kita bisa langsung direcord kita. Maaf kita. Ya. Iya, udah kok ya. Udah langsung record ya. Ya, ya, supaya nggak lupa. Iya, iya. Ya, terima kasih. Lanjutkan Pak Suharjono, terima kasih. Ya, selamat pagi pada kawan-kawan dari ADNI terutama. Jadi hari ini adalah kelanjutan, mungkin sudah 2-3 minggu kita mengadakan diskusi Tai Chi pada masa pandemi. Nah, kita sebetulnya diskusi ini lebih daripada Tai Chi yang di lapangan ya, karena kita tidak bisa menggantikan latihan kolektif ya. Nah, ini latihan sendiri-sendiri juga ada baiknya, karena kita bisa memperdalam level dari Tai Chi. Yaitu selama ini kita yang ingin mengetahui Tai Chi latihan dalam seperti apa. Ya sebetulnya kalau semua sudah pernah latihan ya gampang aja ya. Yaitu satu pernapasan atau jigong. Tai Chi itu ada jigongnya. Atau ada istilah nekung. Itu boleh dikatakan sama lah garis besarnya. Setelah itu terakhir tingkatan tertinggi adalah Yaosin ya. Ini itu hati atau batin. Atau kita dalam istilah Tai Chi Inyen. Nah ini yang lebih kita tonjolkan di diskusi Tai Chi ini supaya bisa meningkat. Nah, hari ini kebetulan ini seperguruan dengan saya yang latihannya ya mulai 85 ya. Dari aliran Zhenze Tai Chi 37 jurus. Ya, sekali lagi saya katakan 37 jurus itu bukan yang paling baik. Tai Chi itu tidak ada batasnya. Cuma kebetulan aja latihannya dari situ. Dan ini yang dikenalkan mungkin juga tahun 90-an ya. Dari muridnya Chen Manxing, ya, murid dalam itu Williamson. Ini akan dikenalkan. Lah Hendy sendiri adalah seperguruan dengan Pak Sesiong Lo Shen Wei yang sudah meninggalkan kita. Ol Sesiong itu Eng Chong yang saya pernah kenalkan. Nah ini selanjutnya ya ada Chi Bing, Hendy, Tony, di Proto kebetulan ada saya yang Seng ya. Itu semua satu perguruan, bukan yang terbaik, tapi karena kita sudah lama juga. Nanti aliran lain saya mengharapkan juga bisa membagi ilmu kepada kita semua. Saya kira secara singkat demikian. Itu nanti serahkan kepada teman kita. Ya, silakan Pak Hendy. Ya, selamat pagi Bapak Ibu, teman-teman sekalian. Perkenalkan saya Hendy Tirsa, tinggal di Semarang. Seperti sudah disebutkan tadi oleh Pak Suharjono, bahwa kita seperguruan dan di sini kelihatan juga beberapa teman ya, istilahnya geng 37 gitu. Nah, untuk pengenalan, jadi sebagai etika tradisi untuk menghormati guru-guru itu biasanya kalau kita pembelajar tradisional kebudayaan Tiongkok itu ada guru-guru yang kita biasanya ada meja altar. Nah kalau saya meja altarnya itu di HP. Silahkan Bu Vita untuk memperlihatkan
guru-guru basic kita. Tolong Bu Rita. Iya, sebentar. Enggak muncul ya? Muncul kan sekarang? Bentar. Muncul? Ya, diulang dari awal. Ya, dari awal. Bentar. Di stop aja sebentar, ada jeda. Aduh. Dari awal. Ya, ini. Ini Kong Ajong. Saya belajar tunggal di UHAB. Stop dulu. Waktu kecil. Ini Liesiensen seperguruan juga dengan Pak Kendu. Lalu ada Om Ngolun. Ya, ini Sensei Singapura. Kemudian ini William Chen. Dan terakhir sebagai refreshing ini Sepuh Bilau. Nah, terakhir ini gambar saya. Oh. Jadi kalau begini ya, untuk sebagai etika, untuk menghormati, kita itu supaya orang-orang tahu bahwa ilmu kita dari mana itu, kita harus menunjukkan guru-guru kita. Walaupun dalam perjalanannya itu mungkin ada salah paham, atau ada selisih pendapat, atau juga mungkin kita yang salah persepsi. Jadi dengan menunjukkan ini kita clear dan fair bahwa ilmu kita dapatkan dari guru-guru ini. Ya, tujuannya itu aja, bukan untuk saya narsis menunjukkan juga saya. Terima kasih. Kemudian tentang cangcuang yang akan saya jelaskan, ini 90% maksudnya body mekanik yang diajarkan oleh William Chen, dan 10%-nya dari gabungan guru-guru lainnya. Jadi pada prinsipnya cuan-cuan itu kalau fisik body mekaniknya tidak betul, itu latihan bertahun-tahun pun percuma. Nah, kita ibaratkan begini ya, jadi tubuh kita itu yang secara fisik adalah yang, lalu yang di dalam itu adalah im. Nah, yang itu sangat terpengaruh oleh im untuk supaya tubuh kita benar-benar postur dan konstruksinya betul, itu seakan-akan seperti susunan batu. Nah, tolong Bu Vita susunan batu ditayangkan, jadi kita tahu tujuannya. Bentar. Susunan batu ini walaupun coba ulang dari depan itu cuma sedikit ada 5 gambar, jadi sambil dijelaskan. Jadi susunan batu itu kita ibaratkan sebagai tubuh kita, itu sifatnya yang. Tapi yang ini kalau kita latih itu jadi satu sama lain, susunan tulangnya itu betul-betul tegak lurus. Terakhir nanti tegak lurus terhadap gravitasi bumi. Nah, tegak lurus terhadap gravitasi bumi ini bisa dites nanti, jadi kita jangan berpikir untuk pemula ataupun yang menengah, jangan berpikir ke Yongjian, nanti dia malah salah. Itu tidak mungkin bisa karena kita belum mencapai ke sana. Ya, satu-satunya jalan menurut body mekanik William Chen itu harus lewat susunan tulang kita, postur, konstruksinya yang benar dan betul. Nah, salah satunya kita melatih supaya jadi seakan-akan antara tulang sama otot itu terpisah. Maksudnya terpisah dalam hal ini kan tiap orang itu punya ego ya. Punya ego untuk menjalankan sesuatu dengan baik, dengan sempurna. Nah, otomatis kalau kita punya pikiran itu, otot itu mempengaruhi tulang. Jadi tidak mungkin tulangnya bisa satu sama lain tegak lurus, kemudian tegak lurus terhadap gravitasi bumi. Kalau bisa satu sama lain tegak lurus dan tegak lurus terhadap gravitasi bumi, itu penggunaan otot sangat minimal. Itu analoginya dengan susunan seni batu ini. Itu resultan tiap berat susunan itu 0 terhadap gravitasi bumi. Jadi mereka bisa
tidak jatuh, walaupun dari sisi kelihatannya itu kan sangat sulit atau sangat tidak mungkin gitu. Nah, tapi kenyataannya kan bisa. Lah kita analogikan tulang-tulang kita seperti itu. Otomatis pengguna motor sangat minimal. Kalau sangat minimal berarti itu sangat efisien dan kita nah, kemudian tolong yang itu Bu Fisma, yang video pertama. Video posisi duduk itu. Posisi duduk yang mana? Posisi duduk. Yang pertama, yang video yang keberapa ya Pak Hendy ya? Sebentar. Saya lihat dulu. Ini, yang pertama ini? Ya, yang dari awal coba. Oh, yang dari awal ya. Posisi ini kita tujuannya untuk supaya yang seperti disebutkan Pak Heru yang lalu itu tulang ekor menghadap ke depan, itu kalau kita belum bisa dan berpikir ke tulang ekor itu pasti kecenderungannya ya tidak semua orang ya itu pasti keliru karena itu dia tidak natural. Kita buat-buat ya kita rasakan, kita buat-buat padahal belum tentu betul. Jadi ini yang diajarkan oleh Williamson dulu. Jadi supaya natural itu posisi kita mau duduk ataupun mau berdiri itu pasti posisi tulang punggung sampai ke tulang ekor itu pasti betul, natural. Nah, untuk melatih itu kita bisa dengan ini pakai kursi pendek dan panjang. Kalau yang tinggi itu cenderung sudah mendekati, itu pasti lurus. Tapi kalau kita belum apa-apa sudah mencoba untuk tulang ekor betul, itu kemungkinan besar keliru. Ya ini salah satu bentuk latihan supaya kita susunan tulangnya dari, maksudnya tulang ekor sampai ke kepala benar. Nah, kemudian yang video yang kedua coba yang kedua. Yang ini? Ya coba. Nah, ini dari nanti diulang-ulang ya. Ya. Jadi ini untuk persiapan itu memang secara umumnya itu kaki harus nempel. Kemudian kita posisinya seperti orang duduk tadi. Jangan dipikirkan untuk membentuk tulang ekor yang benar dan betul. Itu nanti karena kita punya sifat egois. Jadi sifat egois dalam hal ini itu kita pengen yang baik, pengen yang sempurna. Nah, nanti malah salah kaprah. Karena batasannya baik dan benar itu kalau tidak ada orang yang lihat itu sulit, apalagi sekarang. Nah, untuk supaya natural ya latihannya tadi yang duduk di kursi ataupun mau duduk maupun berdiri. Ini sesuai kalau kita lihat film-film silat Tiongkok itu ya dari Hong Kong itu para pendekar kalau mereka makan bersama tidak ada yang kursinya ada sandaran atau sandarannya punggung maupun tangan. Mereka duduk pasti tegak lurus. Itu lihat saja semua. Itu pasti gitu. Nah, itu mencerminkan bahwa sejak dulu itu yang betul begitu. Nah, setelah itu untuk membuka jadi di cancuang versi Williamson atau secara umum yang versi untuk DC itu lebarnya kaki itu antara 30 sampai 60 cm. Jadi antara selebar bahu sampai 1,5 bahu. Itu tergantung usia dan level. Maksudnya usia gini, kalau mungkin Pak Hendy sepertinya terlempar ya. Ya Pak Hendy